Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita masih melanjutkan bahasan daripada Ihya Ulumuddin tentang sahabat, tentang masalah sam'iyat. Dan kita sudah membahas kemarin pada pertemuan terakhir tentang imam yang benar setelah pemimpin yang hak setelah Rasulullah SAW, itu para khalifah, al-imamah, kepemimpinan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tentang sahabat, bahwa fadlul sahabah al-asl tsamin, asal ke-8 daripada sam'iyat ini adalah bahwa keutamaan sahabat radhiyallahu anhum ala hasabi tartibihim, berdasar atas tertib mereka fil khilafah, di zaman kekhalifahan. Tertib mereka pada kekhalifahan. Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Haqiqatul fadli ma huwa fadlun indallah. Sebab hakikat keutamaan adalah sesuatu yang dia ma itu sesuatu tadi merupakan keutamaan di sisi Allah Taala. Wa dzalika la yatali'u alaihi illa Rasulullah SAW. Dan itu keutamaan yang ada di sisi Allah, tidak ada yang mengetahui atas keutamaan itu kecuali Rasulullah SAW yang jelas-jelas menerima wahyu dari Allah. Maka warada fi tanah ala jamim ayatun akbarun katsira, dan sungguh telah warada telah datang keterangan fi tanah tentang pujian, sanjungan ala jamim atas seluruh sahabat, ayatun telah datang ayat, beberapa ayat dan akbarun, hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan para sahabat, pujian kepada para sahabat. Yang antaranya dalam Bukhari Muslim, la tasubbu ashabi fa walladzi nafsi biyadihi law anna ahadukum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadim wala nasifah. Banyak hadis-hadis, di antaranya Rasul pernah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian sekali-kali mencaci maki sahabatku, sebab walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, law anna ahadakum, seandainya seorang dari kalian anfaqa, menginfakkan mithla uhudin, seperti gunung Uhud, zahaban, emas, ma adraka mudari melanasibu, maka tidak bisa menjangkau seorang dari kalian itu akan satu mud dari infaknya sahabat, wala nasifah, tidak juga separuh mud dari infaknya para sahabat. Meskipun kalian berinfak segunung Uhud emas. Dalam dua yang lain, di Tirmidzi katakan Allah fi ashabi, saya ingatkan kalian untuk takut kepada Allah tentang para sahabatku. La tattakhiduhum gharadan ba'di, jangan kalian jadikan mereka sasaran setelah aku, kata Rasulullah. Faman ahabbahum fa bihubbi ahab. Siapa yang mencintai mereka, fa bihubbi ahabbahum, maka hendaknya mereka mencintai para sahabat itu karena cinta kepada saya, karena saya mencintai mereka, atau karena mereka mencintai saya maka cintai juga sahabat saya. Waman abghadhum fa bibughdi abghadhum, siapa yang benci mereka, membenci sahabat, maka berarti mereka membenci saya, karena dengan kebencian pada saya mereka membenci mereka. Orang itu membenci mereka. Waman adzam faqad adzani, waman adzani faqad adzallah, waman adzallah yusik wa ya'khudh. Siapa yang mengganggu mereka berarti mengganggu saya, kata Rasulullah SAW. Dan siapa yang mengganggu saya berarti menyakiti Allah, ya tentu di majar, tidak bisa, seorang pun tidak bisa memberi madarat pada Allah SWT, tapi seolah-olah begitu. Siapa yang menyakiti saya berarti menyakiti Allah. Siapa yang menyakiti Allah, hampir-hampir Allah pasti akan menyiksa orang itu. Na'udzubillah min ghadabillah. Jadi keutamaan itu di sisi Allah. Hakikat orang yang utama atau tidak utama di sisi Allah. Dan yang tahu dari manusia hanya Rasul SAW yang diberi wahyu oleh Allah. Sedangkan Rasul sendiri dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, beliau memuji para sahabat, banyak ayat radhiyallahu anhum, radhu'an. Ya. Kemudian apa? Wa inna ma yudrikul fadla wa tartiba, dan hanya saja yudrikul fadla wa tartiba fi dzalika al-musyahidun lil wahyi, hanya saja yang bisa menjangkau akan keutamaan dan tartib, urutan keutamaan fi dzalika, tentang keutamaan itu para sahabat itu adalah al-musyahidun lil wahyi,
Itu siapa para musyahidun, para orang yang menyaksikan wahyu secara langsung, wa tanzil, penurunan Quran bi qara'inil ahwal, dengan petunjuk-petunjuk keadaan, wa daqaiqit tafsil, dengan halus-halusnya perincian. Itu mereka yang menjadi saksi Quran turun, menjadi saksi wahyu Allah. Itu para sahabat. Falaula famuhum dzalika, seandainya bukan karena kepahaman mereka tentang akan hal itu, lamma rattabul amra kadzalik, pasti mereka tidak akan mentertibkan perkara seperti itu. Ya, tidak mentertibkan perkara seperti itu. Ya. Jadi yang lebih mengetahui keutamaan para sahabat itu yang menyaksikan langsung, kan gitu. Ya. Dan ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang tartib para sahabat itu. Seperti diantaranya diriwayatkan Amr bin As, ya, ketika bertanya kepada Rasul SAW, man habun nasi ilaik, siapa ya Rasul orang yang paling kau cintai? Maka Rasul berkata Aisyah. Ya. Kalau minar rijal, kalau dari laki-laki siapa Rasul? Abuha, ayahnya Aisyah. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Sumaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Umar bin Khattab. Ya. Lalu Rasul menghitung beberapa sahabat yang lain. Ya. Abu Bakar, di situ ada urutan dari Sayyidina Abu Bakar juga Sayyidina Umar. Ya. Dan Rasul mengajukan Sayyidina Abu Bakar, sudah masyhur riwayat ketika memimpin sholat menjelang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyuruh Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Bahkan hadis dari Sayyidina Ali sendiri yang diriwayatkan oleh anaknya Muhammad bin Ali, Muhammad al-Hanafiyah. Ya. Putra wanita dari Bani Hanifah, ini dari istri Sayyidina Ali selain Fatimah. Muhammad bin Ali itu bertanya pada ayahnya, siapa paling afdalnya manusia? Kalau Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa ya Abah? Umar. Umar siapa? Bilang Utsman. Saya diam, khawatir kalau setelah itu siapa? Setelah itu engkau wahai Abah. Qala la, ana rajulun minal muslimin. Saya hanya seorang dari kaum muslimin. Itu dari sendiri di Bukhari. Ya. Kemudian di riwayat yang lain, ya, di riwayat yang lain mana dalam Bukhari dan Muslim juga dari Abdullah bin Umar dikatakan, siapa orang pilihan di zaman Rasulullah SAW? Man nukhayyir bainan nas di zaman Rasulullah. Nukhayyir Abu Bakar, kami pilih Abu Bakar. Tsumma Umar, tsumma Utsman. Ya. Dalam riwayat Tabrani, dan itu sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi tidak mengingkari perkataan sahabat itu. Berarti kan beliau menetapkan ikrar, takrir, menetapkan dari Nabi SAW. Kemudian tadi itu Muhammad bin Hanafiyah berkata kepada ayahnya, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah, siapa orang yang terbaik setelah Rasulullah? Qala Abu Bakar. Kata Sayyidina Ali, Abu Bakar. Kemudian saya bilang, kata Muhammad bin Hanafiyah, tsumma man, kemudian siapa lagi? Qala Umar. Maka Muhammad bin Hanafiyah berkata lagi, tsumma anta, karena saya takut ayah saya bakal bilang Utsman setelah Umar. Kemudian saya langsung mendahului, kemudian engkau. Tsumma anta, qala ma ana illa wahidun minal muslimin. Saya cuma satu orang dari kalangan kaum muslimin. Dan itu ucapan langsung dari Sayyidina Ali untuk mengutamakan Abu Bakar. Ya, dan juga mengutamakan Sayyidina Umar. Ya. Kemudian maka adapun Sayyidina Ali, mereka memuliakan Sayyidina Ali setelah 3 orang itu tadi. Buktinya setelah 3 orang Utsman itu terbunuh, maka mereka tidak memandang yang pantas memimpin mereka kecuali Sayyidina Ali.
maka diurutkan senangnya. Dan khilaf di Ahlussunnah sendiri, ada yang mendahulukan Ali baru kemudian Utsman, ada yang mendahulukan Utsman kemudian Ali, tapi itu mu'tamad. Yang mu'tamadnya yaitu Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajmain. Itu yang paling banyak. At-tartib baina Utsman wa Ali itu ma'alai aktsaru ahli sunnah wal jamaah. Pendapat yang paling banyak diikuti oleh sunnah jamaah Utsman baru kemudian Ali. Kecuali ahlul Kufah sama ahlul Basrah membalik, Ali dulu baru Utsman. Kemudian adapun keutamaan mereka banyak, terutama Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tertib daripada keutamaan para khalifah. Ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sendiri kita tahu yang menemani Rasulullah SAW. Ya. Di Gua Hira bahkan dipuji oleh Quran langsung, itu umat apa? Tsaniyatan itu fil ghar. Tsaniyatan ini orang kedua daripada dua orang, ya, daripada dua orang. Itu qala li sahibi. Ketika Rasul berkata kepada sahibnya, la tahzan, jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, sahib. Makanya dari ayat itu para ulama beristimbat, siapa yang mengingkari kesahabatan Abu Bakar dia kufur, murtad karena dia mengingkari ayat itu. Jangan mengingkari satu ayat dari Quran, naudzubillah, kufur. Langsung Allah yang bilang, idz qala li sahibi, idz qala li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Maka falaula fahmuhum dzalik lamaratul amr kadzalik, itu kan la taqulum billah law matalaim. Seandainya bukan karena pemahaman mereka seperti akan hal itu, akan keutamaan para sahabat itu, maka mereka tidak akan mentertibkan perkara dari sahabat itu seperti itu. Itu penertiban seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali diridhoi oleh semua sahabat. Idz kanu la ta'khudhum fillah law mata, sebab mereka para sahabat la ta'khudhum fillah, mereka tidak menyentuh mereka sama sekali di jalan Allah, laumatulaim, celaan orang yang satupun orang yang mencelah. Wala yusrifu manil haqqi sharifun, dan tidak memalingkan mereka dari kebenaran satu sharif, satu pemaling pun. Ya. Asal tasik, asal ke-9, ana syaraitul imam ba'dal Islam at-taklif wa taklif khamsatun. Bahwa syarat-syarat kepemimpinan setelah Islam dan mukallaf, setelah pertama dia orang muslim, kedua dia mukallaf, khamsatun, ada 5. Adzukura wal wara wal ilm wal kifayah wa nasabu Quraisy. Ya. Itu 5 perkara. Atau wal kafaah, bukan kifayah. Satu nuskah mengatakan kifayah. Kifayah itu maksudnya kecukupan, ini qudrah alal qiyam bi umuril imamah. Ya. Jadi kifayah atau kafaah. Kalau nuskah yang lain menyebut al-kafaah. Itu apa? Kafaah apa kifayah? Kifayah. Iya, kecukupan. Artinya qudrah. Al-qudrah alal qaim bi umuril khilafah, bi umuril imamah. Maksudnya kifayah itu adalah kemampuan orang itu untuk mengurusi perkara imamah, perkara khilafah. Itu maksudnya kifayah. Laki-laki waro, orangnya harus waro, wirai dalam beragama, enggak geleman, ayo. Semua duit fulus masuk geleman. Waro. Wal kifayah, ilmu, baik ilmu tentang agama maupun ilmu tentang kemaslahatan orang, ilmu tentang politik, ekonomi, harus ngerti. Kalau enggak gitu ditipu. Kifayah, kecukupan, ini kemampuan, kapabilitas lah kalau bahasa bangku kuliahnya itu kapabilitas. Capable. Nasabu Quraisy, dan nasab Quraisy, karena hadis al-a'immatu min Quraisy. Para imam itu daripada Quraisy. Kemudian al-a'immatu min Quraisy itu karena hadisnya ada. Di qauli sallallahu al-a'immatu min Quraisy. Karena sabda beliau sallallahu para pemimpin itu dari Quraisy.
Kemudian ada sekelompok orang mengatakan membatasi pada auladu Ali saja. Itu Rafidhah. Ya. Kemudian mereka juga berselisih masih tentang siapa dari auladu Ali itu yang pantas jadi. Kemudian Khawarij yang mengatakan tidak harus dari imam itu dari Quraisy. Boleh juga imam itu dari selain Quraisy. Ya. Kemudian wastadalla bi hadits Ibnu Umar ala adami hukmi ma faradul fuqaha min asy-Syafi'iyah. Ya. Kemudian kalau dia tidak didapati dari Quraisy maka dari Bani Kinana. Kalau tidak ada dari Bani Kinana dari Bani Ismail. Kalau tidak ada dari Bani Ismail ya, yang terkumpul syarat-syaratnya itu maka boleh daripada orang ajam atau selain itu. Kemudian wajastama ada mausufin bi hadhihi sifat, kalau berkumpul adadun sebilangan orang, satu bilangan beberapa orang dari mausufin, orang-orang yang bersifat dengan sifat itu, fal imam manin aqadat al bai'ah, maka kepemimpinan itu bagi orang yang in aqadat terlaksana untuk orang itu apa al bai'ah, pembaiatan min aktsaril khalqi, dari paling banyaknya makhluk, paling banyaknya orang. Wal mukhalif lil aktsar baghin, sedangkan orang yang menyalahi dari orang yang sudah dibaiat oleh kebanyakan orang maka dia bughat baghin, dia berarti pemberontak. Yajibu raddu ilal inqiyad, maka wajib untuk mengembalikan si baghin, si pemberontak tadi, ilal inqiyad, untuk kepada ketundukan, ilal haq, kepada kebenaran. Jadi ya lil khalqi apa? Iya lil khalqi. Min aktsaril khalqi di situ. Al inqiyad ilal haq. Al-asul asyir annahu law ta'adzara al-wujudu. Ya. Baik, tinggal satu. Seandainya sudah masuk ya, nanti aja besok lah. Yang ke-10 itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-inqiyad ilal haqqi. Keliru berarti. Ilal haqqi, maknanya tidak bisa diartikan ilal khalqi. Gimana? Masa ketundukan pada makhluk. Ilal haq, dipaksa untuk tunduk kepada kebenaran. Ini si bughat yang memberontak tadi, kalau sudah dibayar satu imam, berarti yang mengaku sebagai pembela itu adalah bughat, pemberontak. Anggap pemberontak ini harus ditundukkan pada kebenaran, karena dia kalau dibiarkan bakal mengganggu stabilitas. Maka boleh memerangi bughat kalau memang harus diperangi. Kalau ditunduk dengan ucapan, ya ucapan. Seperti terjadi pada masa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengutus Abbas kepada Khawarij yang memberontak pada Sayyidina Ali. Sayyidina Abbas dialog dengan Khawarij. Alhamdulillah ribuan orang taubat. Balik lagi. Sehingga nyawa mereka kan tidak sampai melayang. Coba kalau langsung diperangi kan. Diajak ngomong. Tidak bisa diajak diskusi, ya sudah. Kalau mereka menyerang, ya bagaimana lagi. Ya, jalan terakhir diperangi bughat itu, pemberontak. Sebagai bughat, sebagai pemberontak. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada namanya ikhwatun faslu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau mereka zalim atas kelompok yang lain, yakni bughat, faqatilul lati tabghi, maka kau perangi orang-orang yang bughat itu. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada perintahnya Allah. Allahu a'lam. Sirul Fatihah.